Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kepada anak-anak semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita melanjutkan materi bab tentang pernikahan. Bab ini melanjutkan yang kemarin yang akan kita bahas di sesi ini adalah tentang pernikahan yang dilarang atau yang diharamkan atau yang tidak boleh, dan juga kewajiban bersama sekaligus kewajiban istri terhadap suami dan juga suami terhadap istri. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan di hari ini. Pernikahan yang tidak sah, yaitu yang pertama adalah pernikahan shighar. Pernikahan shighar adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudara perempuannya kepada laki-laki lain dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri atau saudaranya laki-laki lain tersebut. Jadi istilahnya seperti tukeran, dan itu dijadikan sebuah mahar. Contohnya ungkapan akadnya, akad dalam pernikahan tersebut adalah aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar engkau menikahkan aku dengan putrimu. Nah, ini seolah-olah seperti saling bertukar dan sekaligus itu jadikan sebuah mahar, dan seperti ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, pernikahan mut'ah. Nah, ini ada beberapa yang mempraktekkan pernikahan ini, dan ini pernikahan yang tidak boleh. Bahasa mudahnya pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan kontrak, dan ini juga tidak sah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sebentar atau lama, padahal akad seharusnya dilakukan secara mutlak tanpa ada ikatan waktu dan ditujukan untuk selamanya, dan tidak hingga terjadi perceraian yang tak disyaratkan sejak nikah. Nah, contohnya ungkapan akad dalam pernikahan mut'ah antara lain, aku menikahimu selama sekian waktu atau 1 bulan atau 1 tahun. Nah, ini tidak diperbolehkan, atau ya, jadi nikah mut'ah atau nikah kontrak ini dilarang atau tidak sah. Kemudian pernikahan dengan beberapa akad. Yang dimaksud di sini adalah, maksud dengan pernikahan ini adalah adanya 2 wali yang menikahkan 1 orang perempuan dengan 2 orang laki-laki. Di sini bahasanya adalah poliandri. Dalam hal tersebut tidak diketahui secara pasti orang mana yang akadnya didahulukan. Kemudian yang keempat, pernikahan orang yang berikhram. Jadi orang yang sedang ikhram, baik ikhram haji maupun ikhram umroh ataupun dua-duanya, baik dengan akad yang sah maupun dengan akad yang rusak, tidak boleh dinikahkan. Jadi dalam sabdanya Nabi, orang yang ikhram tidak boleh menikah atau dinikahkan, baik itu ikhram haji maupun ikhram umroh. Kemudian yang kelima, pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah. Masa iddah ini adalah masa tunggu setelah perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Nah, nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas bab tentang talak atau cerai, dan di dalamnya juga kita membahas tentang masa iddah. Kemudian yang keenam, pernikahan dengan perempuan yang ragu akan dihamilinya sebelum habis masa iddah. Nah, ini juga para ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang ragu kehamilannya sebelum habis masa iddah.
Kemudian yang ketujuh, pernikahan seorang muslim dengan perempuan non muslim selain kitab yang asli, dan sekarang sulit untuk mendapatkan kitab yang asli. Jadi yang berbeda agama itu jelas tidak boleh atau nikahnya tidak sah. Jadi menikah harus seiman, tidak ada embel-embel yang lain. Jadi insya Allah kalau sudah seiman, kemudian niatnya baik, maka Allah akan menjadikan keluarga itu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu disebutkan bahwa menikah berbeda agama itu tidak sah. Kemudian 8, menikahkan dengan seseorang yang pindah dari satu agama ke agama yang lain. Ini juga berbeda. Jadi ketika ada sudah menikah kemudian di tengah perjalanan berkeluarga itu salah satu menjadi murtad, maka di situ pernikahannya juga tidak sah. Yang ke-9, pernikahan tanpa wali. Ini jadi pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa seizin walinya, maka sesuai dengan sabda Rasulullah, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya pernikahan itu kalau tidak disertai dengan wali itu tidak sah. Jadi harus ada wali. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang dulunya hasil dari perbuatan zina? Siapa yang menjadi walinya? Yaitu yang menjadi walinya itu adalah wali hakim atau petugas dari kantor urusan agama. Jadi bapak biologisnya ya walaupun sudah menikah itu juga tidak bisa menjadi wali. Jadi itu hanya sekedar ayah atau bapak biologis, tapi tidak orang tua secara syariat. Kemudian yang ke-10, menikahi mahram. Jadi mahram itu yang tidak boleh dinikah seperti penjelasan pada bab yang kemarin, di video yang kemarin. Jadi yang tidak boleh dinikahi ini juga tidak boleh tentunya tidak boleh dinikah atau menikahi mahram itu tidak sah. Nah itu tadi tentang bab-bab pernikahan yang tidak sah. Kemudian berikutnya adalah kewajiban bersama suami istri. Kewajiban bersama ya seorang suami istri dalam berkeluarga itu saling memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, karena pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia terhadap anak, tetapi nanti di akhirat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ketika mendidik seorang anak. Maka dari itu didiklah anak kita dengan sebaik-baiknya, bekali di masa mudanya atau masa anak-anaknya dengan pengetahuan agama sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, berbuat baik terhadap mertua dan keluarga besar. Jadi ketika bersama dengan mertua atau keluarga besar itu juga harus berbuat baik. Kemudian setia dalam hubungan rumah tangga, dan ini sangat penting dalam keberlangsungan berkeluarga. Kemudian saling membantu antara keduanya. Jadi pekerjaan itu semaksimal mungkin harus dikerjakan bersama. Jadi tidak ada istilah pembagian iren-irenan. Jadi misalkan istri sedang sibuk, ya ada pakaian yang kotor, itu ya suami ikut membantu untuk mencuci dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu contoh kecil, dan yang lain itu semua saling membantu. Kemudian menjaga penampilan lahiriah ini juga penting. Jadi suami istri itu harus saling menjaga penampilan secara lahiriahnya, baik itu pakaian, fisiknya dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan sehingga suami istri itu juga saling senang ya. Kemudian kewajiban suami terhadap istri, ini satu,
menjadi seorang pemimpin. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alam nisa. Jadi seorang laki-laki itu akan menjadi seorang pemimpin di keluarga. Jadi kemana arah keluarga itu akan ditentukan, salah satunya juga faktornya ada pada suami atau seorang laki-laki. Kemudian memberikan nafkah, ini adalah hukumnya wajib. Jadi seorang laki-laki dalam mencari nafkah untuk keluarga itu juga merupakan salah satu jihad. Kemudian bergaul dengan istri secara ma'ruf, secara baik, memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Kemudian memberikan kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang sesuai dengan norma Islam. Jadi istri juga diberikan kebebasan dalam berpikir, termasuk bertindak, termasuk bekerja, asal sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Kalau di luar, ya, jadi seorang suami berkehendak di luar ajaran agama Islam, maka seorang perempuan itu boleh untuk tidak mengikuti perintahnya, tapi dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan sebuah konflik di rumah tangga. Kemudian kewajiban istri terhadap suami yaitu selalu taat terhadap perintah suami selama perintahnya itu sesuai dengan norma-norma ajaran agama Islam. Kemudian selalu menjaga diri dari kehormatan keluarga. Nah, ini termasuk contoh kecil, yaitu ketika ada tamu datang dan di situ di rumah tidak ada suami, maka tidak boleh memasukkan tamu tersebut ke dalam rumah. Ini contoh, salah satu contohnya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian bersyukur atas nafkah yang diberikan. Jadi istri itu harus pandai-pandai mengatur keuangan, seberapa nafkah itu diberikan kepada si istri. Jadi kalau bisa ya berapapun yang diberikan itu pandai-pandai untuk mensyukuri. Kemudian membantu dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Jadi dalam berkeluarga itu intinya apapun pekerjaannya, baik pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan lain sebagainya, itu untuk saling bantu membantu sehingga dalam berkeluarga itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini sudah untuk presentasi saya untuk sesi ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan masalah bab ini, maka bisa disampaikan di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.